para tetapi Bapak Ketua Surat Kepala Seksi yang kami hormati Ketua Tim Akreditasi dan kita dapat hadir dalam kegiatan bimbingan teknis akreditasi UPTD RSUD Karel Stasiun Bungladu. Dan dengan bangga kami daerah Karel Stasiun Bungladu. Kehadiran tim pemimpin merupakan suatu kehormatan. Rumah Sakit Umum Karel Stasiun Bungladu terletak di Jalan Merdeka Raya Nomor 3 Jati, Kecamatan Kecil, Kabupaten. Yang kami hormati Direktur RSUD Karel Stasiun Bungladu, para senior yang dengan senang hati jauh-jauh datang dari Jakarta untuk membimbing kami masalah Karel Stasiun Bungladu, para dokter spesialis yang berkenan hadir, para dokter umum, jajaran manajemen dan pimpinan unit kerja, seluruh anggota tim rehabilitasi Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu, serta seluruh staf Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan kita dapat melaksanakan kegiatan persiapan dan bimbingan rehabilitasi Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu. Hadir pada acara hari ini yang berkaitan dengan acara bimbingan untuk rehabilitasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, di belakang dengar. Yang saya hormati tim pembimbing dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Dr. Eka Wahyuni MKes dan Dr. Dasriati SPKJ. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bu, ini saya sekali. Yang kami hormati Direktur RSUD Karel Stasiun Bungladu, para senior yang dengan senang hati jauh-jauh datang dari Jakarta untuk membimbing kami Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu, para dokter spesialis yang berkenan hadir, para dokter umum, jajaran manajemen dan pimpinan unit kerja, seluruh anggota tim rehabilitasi Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu, serta seluruh staf Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan persiapan dan bimbingan rehabilitasi Rumah Sakit Karel Stasiun Bungladu. Hadirin yang kami hormati, sebagai ketua tim reakreditasi, kami melaporkan bahwa dalam rangka menghadapi proses reakreditasi Rumah Sakit Karel telah melakukan beberapa tahapan persiapan secara bertahap dan terkoordinasi. Tahapan persiapan reakreditasi, tahapan pertama, penunjukan ketua
pembagian tugas, serta koordinasi dengan seluruh unit kerja yang terkait di dalam Rumah Sakit Karyang Sajikubu. Tahap kedua, pada tanggal 12 Juli tahun 2026, kami bersama Direktur Rumah Sakit Karyang telah melakukan konsultasi dan koordinasi di lembaga KAS maupun Kementerian Kesehatan, Zaman Muda, bagian rujukan dan akreditasi rumah sakit. Tahap ketiga, dilaksanakan sosialisasi dan orientasi bagi pegawai baru terkait dengan standar akreditasi agar dalam melaksanakan tugas di rumah sakit bisa memahami dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam menerapkan standar sambil menunggu arahan dan bimbingan dari para superior. Ada sana. Tahap keempat, dilakukan sosialisasi baik standar akreditasi rumah sakit maupun alur-alur pelayanan di setiap tahun kepada seluruh pegawai rumah sakit pada saat kegiatan apel pagi. Kenapa kami memilih pada pagi hari waktu apel? Karena di saat apel yang tidak hadir adalah aktivitas malam, aktivitas sore, cuti, dan sakit. Dengan demikian, semakin banyak yang hadir dalam apel pagi, maka semakin banyak mengetahui informasi tentang akreditasi rumah sakit. Dan atas instruksi Bapak Direktur Rumah Sakit Karyang Sajikubu bahwa setiap hari Sabtu adalah hari akreditasi, di mana setiap pekerja bekerja di ruangan aula dan menyediakan dokumen. Hadirin yang kami banggakan, dari seluruh tahapan tersebut, kami menegaskan bahwa reakreditasi bukan hanya kegiatan administratif atau kelengkapan dokumen, tetapi merupakan proses untuk memastikan bahwa standar benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu, keberhasilan reakreditasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Tim reakreditasi bertugas untuk mengkoordinasikan, tetapi seluruh unit kerja adalah pelaksana utama dalam penerapan standar di rumah sakit. Melalui kegiatan bimbingan ini, kami berharap seluruh kekurangan dapat diidentifikasi secara objektif. Setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan cepat, dan seluruh jajaran rumah sakit memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. Kami juga mengajak semua tim untuk memanfaatkan 4 hari bimbingan ini sebaik mungkin. Akhirnya, kami mengajak seluruh jajaran rumah sakit Karyang Sajikubu untuk bekerja dengan prinsip. Pahami standarnya, laksanakan dengan benar, buktikan dengan data, dan tegakkan secara berkelanjutan. Dengan kerjasama, disiplin, komitmen, dan semangat kebersamaan, kami optimis Rumah Sakit Karyang Sajikubu mampu mempersiapkan proses reakreditasi dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih. Siapa kita? Rumah Sakit Karyang Sajikubu. Rumah Sakit Karyang Sajikubu. Siap. Akreditasi. Bisa, dan harus bisa. Yes. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman sejawat dokter spesialis, ibu dan teman-teman yang hadir pada acara yang berkaitan dengan acara bimbingan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk menghadiri acara. Saya
bersama dengan kenali diri. Saya Dr. PKTTK Februari. Terus ya kami berdua tugas sama melaksanakan kegiatan akreditasi dalam rangka persiapan survei akreditasi daerah Karel 1.000 Lampung. Saya senang sekali teman-teman hadir untuk bisa mengetahui sebetulnya kami datang ini apa ya sebenarnya. Teman-teman dulu juga akreditasi tahun 2023. Mudah-mudahan semuanya dan dijalankan. Ya, itu yang penting. Jadi bukan nanti itu standar semua regulasi tidak berjalan, ya. Nanti kita mengharapkan itu memang berjalan. Jadi nanti kalau dulu bimbingan itu dilakukan oleh seseorang, satu manajemen, satu perawatan, satu manajemen. Kalau sekarang baik bimbingan maupun survei simulasi ataupun survei 2 orang. Jadi itu pasti, ya. Jadi itu untuk manajemen satu, yang perawat dan medis dijadikan satu dengan pelayanan. Jadi nanti yang kebetulan pegang pelayanan ketemu dengan saya, nanti yang manajemen ketemu dengan yang perlu teman-teman ingat bahwa bimbingan ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, ya. Karena kalau diam itu ada 2, tidak mengerti atau memang mengerti. Nah, kita sih mengharapkan mengerti, tapi kalau mengerti dipakailah itu untuk kesempatan kita. Dan jangan lupa akreditasi ini bukan hanya manajemen, bukan hanya kerja. Semua harus tahu mengenai akreditasi karena ini kaitannya nanti nggak bisa muncul itu ini urusannya manajemen, oh ini urusannya dokter, oh ini urusannya udah semua. Ketika orang bertanya mengenai sakit, semua bisa. Jadi harus ada kerjasama untuk semua. Jadi kami nanti membimbing berdua dengan Dr. Eka, bukan kita berkerja enggak, saling kait mengait. Bisa jadi nanti dari mereka ini TKS dengan PKP dengan PKK itu saling kait, ya. Dengan ada semua, jadi bisa dijawab gitu. Jadi nanti jangan, nah ini kan urusannya TKS, yang buat ini urusannya AKP aja sudah, ya ada terkaitannya. Ya, jadi nanti mohon teman-teman bisa hadir, jangan diam, ya jangan diam, bertanya. Kalau tidak bertanya kami juga nggak tahu sebetulnya kekurangannya apa, yang ketidaktahuannya apa itu. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Sebetulnya dalam bimbingan ini kami meminta masing-masing kita punya 2 layar. Satu layar buat kita pembimbing menyampaikan, satu layar rumah sakit kasih lihat ini loh yang terjadi. Jadi ketika mengoreksi itu kita langsung, mudah-mudahan dengan kita baik saya maupun kita masing-masing ada 2 layar. Satu kita menyampaikan materi yang akan dibicarakan, yang satunya lagi mengenai kajian yang benar apa enggak, masih lengkap apa enggak, ada yang kurang enggak, itu yang Om, pegang kamera sih. kita nanti harus ada kerjasama supaya memudahkan kita. Ini Dr. Eka yang menambahkan. Jadi saya ingin menambahkan, jadi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini nanti yang akan Anda hadapi adalah resurvei, kan? Yang bukan pertama kali reakreditasi. Jadi ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya sejak Dirjen 4 tahun 2024 itu dinyatakan bahwa data yang Anda sediakan, yang Anda tampilkan adalah minimal 12 bulan. Surveinya itu 12 bulan. Itu artinya berarti Anda punya tahun 2025 dan punya 2026. Itu ya, itu satu. Yang kedua,
hampir dipastikan dari pengalaman sebetulnya bahwa pada saat Anda membuat nanti SK direktur atau peraturan direktur yang akan Anda buat itu perlu harus ada review karena pasti ada perubahan karena dengan berlakunya Undang-Undang 17 2023 dan PP 28 2024 sebagai sudut pelaksanaan Undang-Undang 17 2023 itu pasti akan ada banyak perubahan dan perlu Anda ketahui standar yang digunakan sekarang bukannya KAS ya, itu milik dari Kementerian Kesehatan dan kalau dulu Anda menilai pakai status 2022 sekarang Anda menggunakan status 2024 ada beberapa perubahan juga beberapa kelompok pelayanan yang asuhan ada ketentuan lagi yang wajib ini yang harus disampaikan dulu ya mohon maaf mungkin perlu dikoreksi Bapak Ibu sekalian apakah saya sudah dari tahun 2025 dan 2026 ini ada wajib sudah mengupload laporan ya laporan-laporan apa yang wajib disampaikan kepada Kementerian Kesehatan artinya yang saya sudah menyampaikan ke analisis online itu yang pertama yang wajib adalah data indikator nasional 2025 2026 tidak boleh ada yang bolong Bapak Ibu sekalian artinya ada bolong satu itu berpotensi tidak bisa paripurna tidak enak juga kan tapi itu harus disampaikan boleh mikir dalam kabel gitu ya kemudian IKP Insiden Keselamatan Pasien itu juga wajib harus tahu 2025 dan 2026 kemudian apalagi HIS dari PPI wajib juga kemudian semua yang ada di dalam Promas MPDN SDB SIH SDB dan SIH kemudian CGC untuk yang vaksin kemudian SIGA untuk KB dan satu lagi PPNA ini tidak menyatakan tidak boleh ada yang bolong sama sekali dan karena kalau ada yang bolong yang menilai bukan kami sebetulnya kami dari surveyor hanya menilai kemudian penilaian kami akan dinilai oleh Dewan Penilai KAS akan disampaikan kepada Kemenkes yang akan verifikasi yang ngecek kelengkapan yang dinilai adalah kepatuhan upload laporan belum sampai kita ngomong ke isi atau kualitas dari laporan tapi ya mudah-mudahan di rumah sakit umum daerah pada satu berlangsung ini tidak ada kendala Indonesia hadir bersama akreditasi kepada Ibu Marsiana Rahim silakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawin alayna fi syamaratil maut wa nadatan minan nar wal aqwa ila syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa ilayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Karena itu, saya mengharapkan seluruh jajaran rumah sakit mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, terbuka terhadap masukan, dan menjadikan setiap rekomendasi dari tim KAS sebagai bahan perbaikan nyata. Jangan melihat akreditasi sebagai beban, tetapi mari kita jadikan akreditasi sebagai momentum untuk memperbaiki rumah sakit kita. Rumah sakit Karel Satsiku Gununglangu merupakan rumah sakit rujukan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan wilayah sekitarnya. Kondisi geografis wilayah kita tanpa tapi memang kami sudah kenal karena ini untuk keluarganya Ibu Gubernur berada di Maluku Tenggara.
sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Suhidupun Nganggur sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pendidikan dengan hormat Bapak Ahmad Menatubur Isyakem di sini. yang diberikan kepada kami. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan mutu pelayanan dan menjadi bekal penting dalam menghadapi proses rehabilitasi. Mari kita bekerja dengan ikhlas, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan RSUD yang semakin bermutu, aman, profesional, dan terpercaya oleh masyarakat. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis rehabilitasi RSUD Karangasem Suhidupun Nganggur saya buka dengan resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di belakang yang saya hormati tim pembimbing dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Dr. Eka Wahyuni S dan Dr. Dasriyati SPKI. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, ini saya sudah perkenalkan sama-sama kenalkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, di sini ada Pak di sebelah kanan saya ini Kepala Bidang Pengawasan Pak Obed. Kemudian yang di sebelah kiri itu Dr. Fitra, ini sudah biasa ya, kepala bidang. Kemudian yang di samping kirinya Dr. Fitra, kepala bidang penunjang medis dan non medis. Kemudian di setiap kepala bidang itu ada 2 sampai 3 kepala seksi. Jadi mereka semua hadir pada saat ini di tempat. Yang saya hormati Ketua Komite, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, serta seluruh jajaran RSUD Karangasem Suhidupun Nganggur. Yang saya hormati para dokter, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan seluruh staf RSUD Karangasem Suhidupun Nganggur yang saya banggakan. Pimpinan